Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Masih sehat? Nah, walaupun adik-adik di rumah aja, kita akan melakukan ibadah sekolah minggu ya adik-adik. Walaupun kita nggak ketemu, adik-adik tetap harus semangat ya adik-adik. Nah, adik-adik sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan mainkan lagu Big or Small. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Jangan lupa gerakannya adik-adik, kayak pakai saya. Yesus, adik-adik, siapkan hati adik-adik untuk memulaikan pagi ini. Dengarkan saya. Mari kita bersatu dalam doa.
Puji dan syukur atas berkat Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kau dapat mengumpulkan kami Tuhan Yesus di rumah kami masing-masing dengan keadaan sehat, tanpa ada sakit penyakit pun dalam tubuh kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mengucapkan terima kasih Kau telah menjaga kami dan tidur kami di malam hari tadi, dan telah memberikan kami nafas kehidupan serta berkat yang cukup melimpah pada hari ini. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Yesus untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Kiranya Kau memberkati selalu mereka ya Tuhan Yesus, berikanlah mereka hikmat ya Tuhan Yesus, agar mereka dapat memuji dan memuliakan nama-Mu walaupun tidak bisa di gereja. Kiranya firman yang setiap berkat yang Kau berikan kepada adik-adik sekolah minggu bisa mereka aplikasikan dalam kehidupan mereka ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kakak-kakak sekolah minggu yang mengajar pada hari ini. Berikanlah mereka selalu hikmat yang begitu melimpah ya Tuhan Yesus. Berikanlah mereka selalu kesehatan agar mereka dapat mengajar adik-adik sekolah minggu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan menyanyikan lagu tema. Adik-adik boleh diundang untuk bangkit diri. Kita akan menyanyikan lagu Hati yang Gembira. Boleh Kaisar. Bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa. Pada saat ini kami rindu ingin mendengarkan dan membaca kitab suci. Kami siap untuk mendengarkan ya Bapa. Berikan Roh Kudus-Mu di dalam hati adik-adik kami, di dalam hati kami, agar kami Tuhan mengerti dengan kata-kata, dengan firman pada saat ini. Terima kasih ya Bapak, kami siap untuk mendengar. Amin. Hai adik-adik, apa kabar? Tadi udah bernyanyi ya? Bernyanyi dengan riang, dengan gembira, dengan kakak-kakaknya. Hari ini siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Udah belum? Udah belum? Alkitabnya udah dipegang belum? Ayo ambil Alkitabnya. Duduk dengan baik. Oke? Baiklah. Alkitab kita pada saat ini dari Kejadian 45 ayat 1 sampai 28. Udah ketemu belum? Judulnya Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Dibaca ya, ayat 1 sampai 28. Oke, baca dalam hati, baca bersama dengan mamanya, papanya. Oke, adik-adik. Jadi kesimpulan dari Kejadian 45 ayat 1 sampai 28, kakak simpulkan di sini hanya dua. Ya, satu, perjumpaan Yusuf dengan saudara-saudaranya yang sangat merindukan. Yang kedua, Yusuf adalah orang yang tidak pendendam.
perjalanan hidup Yusuf berbeda dengan saudara-saudaranya. Kelebihan Yusuf bisa menafsirkan mimpi. Karena kelebihan itu, sehingga abang-abangnya tidak suka kepadanya. Sehingga abang-abangnya iri kepadanya. Sehingga Yusuf dijual. Sebagai seorang dekat dengan Allah, walaupun Yusuf selalu punya kesusahan, sampai pernah dia difitnah oleh istri Firaun yaitu Potifar, dia difitnah, tapi dia selalu sabar, tidak lepas dari dia merasakan bahwa kesusahan yang dirasakan adalah tidak lepas dari penglihatan dan pemeliharaan Allah. Jadi adik-adik, keyakinan Yusuf menjadi kenyataan. Ayat 1 sampai 28 ini yaitu menceritakan tentang Yusuf, perjalanan Yusuf, bahwa dia sangat merindukan adik-adiknya. Kebayang gak adik-adik? Kalau saudara-saudaranya yang sudah lama tidak berjumpa, pasti yakin kita sangat rindu sekali. Nah, adik-adik, di sini di perjalanannya dia dijual, ternyata dia sangat disayang oleh Firaun. Mimpi Firaun bisa diartikan sehingga dia menjadi dipercaya oleh Raja Firaun, sehingga adik-adik dia bisa menjadi pejabat tinggi. Nah, adik-adik sampai di istana saudaranya karena di tanah Kanaan ada kelaparan, sehingga adik-adiknya pergi ke tanah Mesir untuk mencari kehidupan. Siapa tahu di sana di tanah Mesir dia bisa mencukupi kebutuhannya, akan dibawa ke tanah Kanaan. Sehingga dengan pemeliharaan Tuhan, mungkin rencana Tuhan sangat baik, sehingga melalui Yusuf dia bisa memenuhi kebutuhan oleh keluarganya. Jadi adik-adik bertemu dengan Yusuf, dia masih ingat dengan saudaranya, tetapi saudaranya tidak mengingat dia. Yang terjadi adalah lalu dipeluknya leher Benyamin adiknya, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya dengan mesra, dan ia menangis sambil meluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Nah, adik-adik, begitu sayangnya Yusuf sangat rindu dengan adik-adiknya, sehingga dia memeluk, dia menangis karena sangat rindu kepada adik-adiknya. Dia tidak mengingat perbuatan abang-abangnya yang tega menjual dia dengan orang lain. Tetapi karena dia anak Tuhan, hamba Tuhan, dan dekat dengan Tuhan, dari segi positifnya dia menganggap ini adalah pemeliharaan Tuhan di dalam hidup mereka, di dalam hidup keluarga mereka, sehingga Allah mengirim dia ke tanah Mesir dengan bisa menjalankan atau menolong mereka supaya mereka hidup berkecukupan. Nah, adik-adik, inilah yang kakak katakan tadi. Apa yang kita petik dengan Yusuf? Dia adalah pemaaf. Dia adalah tidak pendendam. Kemudian adik-adik, apalagi yang kita dapat petik dari cerita ayat 1 sampai 28? Ya. Nah, perlakuan Yusuf terhadap saudaranya, adiknya diberangkatkan, dikirimkan, ada 10 ekor, ada uang banyak, dan lain sebagainya. Sampai dia mengatakan, jangan berhenti di jalan lagi, ayo harus
cepat nyampe di rumah. Sampai di rumah, adiknya Benyamin bercerita kepada bapaknya, kepada ayahnya. Apa katanya? Ayah, Yusuf masih hidup. Bahkan dia orang hebat di tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak percaya bahwa anaknya Yusuf itu masih hidup. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya apa yang diucapkan Yakub kepada adiknya Benyamin, katanya, cukup itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Betapa sedihnya, ada rasa gembira, ada rasa rindu dengan kabar Yusuf masih hidup. Seorang ayah antara percaya dengan tidak, hanya satu kata yang dikatakan, dia tidak memerlukan uang, tidak memerlukan harta, tetapi hanya ingin bertemu dengan anaknya. Jadi adik-adik yang kakak sampaikan di sini sebagai bersaudara, mengampuni dan menolong saudara-saudaranya. Mungkin adik-adik di rumah sering berantem dengan kakak, dengan adiknya. Di sini dengan adanya kalian sudah mendengarkan firman Tuhan, yuk kita tiru dengan, kita contoh teladan Yusuf yang memaafkan adik-adiknya, yang memaafkan abang-abangnya. Jadi adik-adik kalau berantem sama adiknya atau sama kakaknya atau sama saudaranya, tidak boleh berlama-lama ya, harus langsung baikan. Begitu adik-adik, hari ini firman ini mudah-mudahan kamu menjadi anak yang pemaaf, tidak pendendam, tetapi selalu mengasihi. Ya, di sini tadi kakak ingatkan bahwa kalau kita melihat punya yang pintar lebih kita, yang lebih cerdas dari kita, atau lebih hebat dari kita, apalagi saudara sendiri, tidak boleh merasa tidak suka. Maka kalau saudara kita hebat, berarti kita juga harus senang. Jadi ini adik-adik, dengan adanya firman Tuhan yang kalian dengarkan, jadilah anak yang pemaaf dan pengampun dan menolong saudaranya. Hanya itu yang kakak sampaikan. Mudah-mudahan firman ini dapat adik lakukan di dalam rumah dan dimanapun adik berada. Yuk kita berdoa yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar dan adik-adik dengar tadi, mengumpulkan Yusuf adalah sangat menyayangi saudara-saudaranya. Biarlah adik-adik kami menjadi orang yang sayang dengan saudaranya dan pemaaf kepada saudara-saudaranya, menjadi anak-anak yang bersukacita dan hidup bersukacita dengan saudara-saudaranya seisi rumahnya. Inilah doa kami ya Bapak. Kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik boleh mempersiapkan persembahannya. Nanti persembahannya dikasihkan mama papa ya adik-adik, biar nanti dikasih ke gereja. Nah adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan, adik-adik boleh duduk kembali. Nah adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Bawa Persembahanku oleh kakak saya. Bawa
firman yang kami telah dengarkan pada hari ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami di rumah maupun di lingkungan dekat rumah ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga telah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan yang telah kami beri, kiranya persembahan yang telah kami berikan pada hari ini bisa bertumbuh dalam Engkau saja ya Tuhan Yesus, dan berkati juga adik-adik yang telah memberikan persembahan, kiranya Engkau selalu memberikan berkat kepada mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mau di akhir kebaktiannya adik-adik. Jangan sedih adik-adik, kita akan ketemu lagi di minggu yang akan datang. Nah, kita akan menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Nah, adik-adik boleh berdiri kembali. Kita akan menutup kebaktian kita dengan menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit.